Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Gosco Plantation ya, GZCO. Kita lihat nih kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Ya, dan teman-teman kalau punya analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung sharing aja di kolom komentar supaya nanti saya pin dan juga bisa dibaca oleh investor lainnya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk Gosco, ya Gosco selalu kita cek untuk riwayat pembagian dividennya dulu, dan memang untuk terakhir bagi dividen ini lama sekali ya, 2010 gitu ya. Sekarang tahun buku 2025. Nah, ini kemana aja nih 2011 sampai 2015 terakhir, sekarang ya. Karena buat saya penting ya perusahaan itu harus bagi dividen gitu. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya entah untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan bosnya yang terpenting itu 3 tahun ke belakang. Jadi kalau udah terlalu lama seperti ini ya saya asumsikan ya perusahaan ini ya entah ada apa, nanti harus kita cek ya laporan keuangannya, close aja gitu ya. Kalau saya bisa close aja laporan keuangannya, cari saham lain yang lebih menarik gitu ya. Oke, kita cek dulu, turun dulu ya. Ntar sebentar, jutaannya rupiah ya, jutaan, satuannya jutaan. Oke, udah bener ya. Oke, jadi ini riwayat pembagian dividennya nggak ada ya. Oke, selanjutnya sekarang kita cek untuk kastara kasnya dulu. Ya, ini kita harus lihat ya kastara kas. Kenapa? Karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke banknya. Ya, jadi nilainya jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu kecil nilainya, bisa jadi perusahaan tersebut ada kesulitan dalam bayar operasionalnya, ekspansinya, atau enggak bayar pinjaman ke banknya ya. Dan untuk posisi kastara kasnya ini turun berapa nih? Turun 109 miliar ya, turun 70% nih. Ya, nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian ekuitasnya ya, dan di sini sudah terjawab ya kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen. Karena saldo labanya negatif ya. Penting ya kita harus lihat saldo laba, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi kalau negatif seperti ini artinya si Gosco ya dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu nggak pernah untung, alias rugi melulu gitu ya, mengakumulasikan total kerugian sampai 1 triliun. Ya, nah pasti ada pertanyaan klasik. Tapi Pak, ini kok bisa bagi dividen dulu? Ya, dulu ini mungkin 3 tahun 3 tahun di 2008 sampai 2010 ini, tahun buku ini, saldo labanya masih positif. Gitu, jadi masih ada untung. Tapi mungkin setelahnya ada problem, rugi melulu, entah gimana gitu, bisnisnya mungkin ada masalah. Total kerugian itu menghapuskan semua keuntungan yang ada, jadinya defisit seperti ini. Ya, cuman kembali teman-teman mau berpatokannya di masa lalu atau masa sekarang. Kalau saya sih berpatokannya laporan keuangan terbaru gitu ya. Jadi kalau sekarang defisit ya berarti ya memang itu nggak pernah untung, rugi sampai 1 triliun gitu aja gitu ya. Jadi saya nggak makanya kalau buat saya 2002 nih ya, kayak sekarang nih ya, ini kan 2025 Q3 nih. Terus udah ada terbit 2025 Q4 ya. Nah buat saya 2026 Q1 itu lebih penting daripada 2025 Q4 ya kalau buat saya gitu, karena dia lebih baru, lebih aktual. Oke, jadi ini saldo labanya negatif ya. Kalau negatif tadi rugi melulu, nggak akan bisa bagi dividen, dan kalau seperti ini termasuk kategori perusahaan bermasalah kalau buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya nih sekarang 190, mau naik bisa sampai ratusan kali atau sampai ke berapa, saya nggak akan tertarik gitu ya. Udah ada prinsipnya kalau saya seperti itu. Oke, kita cek dulu untuk ekuitas milik ya, yang ini nilainya 48805. Oke ya, nah ini kita lihat ya. Ini kita lihat ya, PBV-nya memang sedikit murah ya, di bawah 1 di 0,96. Potensi profitnya 4% kalau dia mencari ke book value-nya ya di 198. Cuman kembali lagi ini perusahaan defisit. Cuman nggak tahu ya, kadang teman-teman punya penilaian yang berbeda gitu. Oke, selanjutnya laba rugi ya. Ke laba ruginya kita cek dulu untuk pendapatannya gitu ya. Kenapa kita harus lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu relevan untuk customer-nya ya, disukai oleh pasar. Dan untuk pendapatan memang bagus ya, ini tumbuh ya, pendapatan naik 164 miliar, naik 37%. Nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, nanti baru keluar laba bruto. Ya, nah ini penting karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin ya. Jadi misalnya ini 21%, jadi teman-teman jual barang 100.000, itu ambil laba kotornya untungnya 21.000 ya. Nah 79 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Dan untuk kinerja laba bruto ini naik bagus ya, ini naiknya signifikan ya, 179. Ini bagus
gitu ya. GPM-nya juga naik tuh hampir 2 kali lipat. Ya. Nah, jadi kalau saya mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin gitu ya, karena semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersih. Nanti laba bruto akan dikurangi oleh apa? Oleh beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Baru nanti keluar laba periode berjalan ya, laba bersihnya. Mana laba bersihnya? Nah, yang ini. Ya ini sekarang bagus nih, perbaikan kinerjanya naik tuh signifikan ya, net profitnya naik 500% gitu. Nah namun secara PER ini sih masih premium ya gitu, karena PER di 21 gitu ya, kalau bisa sih PER sih kalau saya ya di bawah 5, di bawah 10 gitu. Kan PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau teman-teman beli PER 21 ya berarti holding period itu setidaknya 21 tahun gitu ya, lama gitu. Maka kenapa kalau yang PER ada di bawah 5, di bawah 10 ya lebih murah secara profitabilitas ya. Oke, selanjutnya cek ke laporan arus kasnya gitu ya. Ini selalu kita cek gitu ya. Ini terutama penerimaan kas ya. Kenapa gitu? Karena penerimaan kas ini dia berbeda dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu sifatnya akrual. Jadi dicatat aja, diakui aja gitu ya. Tapi kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya. Nah, jadi dia bilang pendapatannya 603 miliar, penerimaan kasnya 612 miliar. Nah, ini rasionya tinggi ya, 101%. Nah, ini contohnya itu berarti teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 101 juta, lebih tinggi gitu ya. Wah, gitu. Jadi makanya ingat, penerimaan kas harus tinggi karena si uang kas tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke banknya. Nah, jadi sekarang kita gunakan uang kas ini untuk bayar operasional ya, supplier, karyawan, dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, nah ini bagus ya. Ini perbaikan kinerja yang sangat baik menurut saya. Kenapa? Karena gini, penerimaan kas dia naik ya, tertolong karena pendapatan naik juga. Dan ini sekarang CFO-nya sebelumnya negatif, sekarang jadi positif. Ya, kalau negatif ini sebenarnya nggak bagus ya, nggak sehat. Artinya bisnis itu nggak menghasilkan apa-apa, nggak menghasilkan uang tunai. Uang itu habis hanya untuk bayar operasional aja. Kalau yang sekarang ada sisa, gitu ya kan. Kalau teman-teman punya usaha juga, buat apa punya perusahaan yang uangnya habis hanya untuk bayar operasional? Karena nggak menghasilkan apa-apa, gitu. Karena kas dan laba itu berbeda. Ya, berbeda gitu. Oke, selanjutnya kita cek untuk aktivitas ekspansi usahanya. Ini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya ya. Jadi memang di sini kalau sebelumnya ini kan nilai positif ya. Kalau positif kan berarti menahan ekspansi ya. Di sini kita lihat ada pencairan investasi jangka pendek ya. Ini bisa jadi ya tadi ya, kalau periode sebelumnya kan lihat tuh, uangnya nggak menghasilkan, bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai. Jadi ya mau nggak mau dia harus bantu tutup si kekurangan ini dengan apa ya? Salah satu dengan pencairan investasi gitu ya, karena kasnya nanti bisa lemah. Nah, kalau yang sekarang karena dia posisinya kasnya CFO-nya baik gitu ya, dia bisa berekspansi gitu ya, sehat gitu. Nah, tapi sekarang kita lihat juga untuk aktivitas pendanaan atau pinjaman ke banknya. Ini nilai negatif. Ya, ini bagus. Artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya ya, atau bayar dividen kalau bisa. Gitu. Dan ini kita lihat tuh ya, pelunasan pinjaman tuh. Pelunasan, pembayaran pinjaman ke lembaga keuangan gitu. Karena kalau misalnya ya ambil pinjaman tuh dia nilai positif. Yang bagus kan negatif, karena kalau negatif berarti beban bunganya jadi ringan. Ya, dan di sini ada bagus ya, ada pembelian saham treasury ya untuk mengurangi jumlah saham beredar. Dan ini memang posisinya ini polanya plus min dan ada penurunan kas setara kas yang besar ya. Jadi ini posisi kasnya segini mungkin terlihat lemah ya, terlihat lemah. Tapi nanti kita cek di sini nanti. Nah, kalau yang periode sebelumnya saya rasa ini juga berarti kasnya sebelumnya banyak ya, dia berkurang sampai sisa segini. Ya, jadi saya rasa ini mungkin Gosco secara posisi kas saya rasa ini kurang kuat ya, mungkin di periode-periode sebelum di 2023 atau sebelumnya. Karena secara sekilas sih seperti ini ya. Tapi kita cek juga ya sekarang untuk resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensi. Kita naik lagi ke atas. Nah, ini kita pindahin dulu. Oke ya, satu lagi turun dulu 510. Ya, ini untuk lihat ya, untuk rasio lancarnya ini lemah sekali ya. Sebentar, saya takut ada yang salah ketik. Tadi ada salah ketik nggak saya? Kayaknya, oh iya benar ya tuh. Ntar 286 ini, oh iya ini nih, benar yang ini. Oke, ini kita lihat ya. Nih, untuk rasio lancar ini 0,41 ya, ini lemah ya, jauh lebih rendah di ya minimal standar ya 1,5 gitu. Jadi ini lemah ya rasio lancarnya. Rasio kasnya juga cuma 0,09. Ya, jadi bayangkan aja ini ya, Anda harus membayar kewajiban gitu depan mata yang kurang harus lunas dari setahun itu kan 510. Yang ada itu aset lancar cuma 210. Ya, jadi ini gawat gitu, apalagi mengingat dari CFO-nya yang baru mulai stabil. Tampaknya memang perusahaan ini untuk secara cash flow ini kurang stabil ya kalau secara sepotong sekilas gini gitu. Jadi ini menurut saya sih resikonya tinggi
ya. Tapi kita lihat untuk short term debt-nya. Short term debt-nya di sini ada, ntar sebentar, utang usaha, nah ini aja paling kita ambil ini aja ya, ambil 2 ya untuk bank sama lembaga keuangan aja. Ya, oke ya, kita pindahin dulu. Nah ya, ini kita lihat ya. Nah ini rasio cost terhadap short term debt ini memang masih bagus ya di 1,06 gitu. Jadi kan utang depan mata yang dengan bunga ya harus lunas kurang dari setahun itu 43 miliar. Uang di depan 45 miliar ya masih bisa dengan mudah dilunasi. Cuman kan nanti akan bergantung sama pinjaman lagi ya. Posisi kasnya sangat lemah gitu. Jadi secara liquidity ini tinggi, resikonya sangat tinggi. Kalau buat saya tinggi lah ya. Lalu untuk solvensinya jangka panjangnya kita lihat 76 ya sama tadi untuk long sedikit ya. Ini DER-nya memang masih 0,79 ya, masih di bawah 1 gitu. Tapi untuk long term debt to equity-nya ya jelas ya. Kan ini kan sebentar, long term debt-nya ada ini aja ya, ambil 2 lagi aja. 159 mana tadi angkanya? Nah ini ya, oke. 191 159 788 ya, terus yang ini. Oke, ini kita lihat ya. Untuk secara solvensi ini memang masih rendah. Ya, long term debt to equity-nya juga rendah gitu. Cuman ini resiko tinggi untuk jangka pendek ya. Dan memang secara total debt sih memang turun gitu ya. Tapi kalau Gosco dia bisa posisi keuangannya baik, cash flow-nya bagus, utangnya makin lama makin ringan, tinggal masalah di profitabilitas aja sih. Gitu ya. Jadi selama dia masih bisa perbaikan kinerja, kedepannya profit ya bisa jadi membaik kondisinya ya. Cuman kalau lihat seperti ini sih agak berat ya gitu, karena gini, laba bersihnya 40.000 gitu ya, defisitnya kan 1.000 gitu kan, kalau dibagi kan 100 bagi 4 butuh waktu 25 tahun ya kalau dengan laba bersihnya konstan seperti ini ya. Jadi agak sulit ya kalau menurut saya kalau Gosco gini. Oke, jadi setelah saya pindahkan data-data keuangannya, Gosco buat saya perusahaan yang ya kurang menarik gitu, karena 3 tahun ke belakang bagi dividen dia nggak ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Kenapa? Karena dia ya saldo labanya negatif ya, artinya masih mengakumulasikan total kerugian sampai 1 triliun gitu ya, belum terbukti profit kembali gitu ya. PBV memang sedikit cukup murah ya di 0,96, potensi profit 4%, per agak mahal ya di 21 gitu, dan pola arus kas ini tampak nggak stabil gitu ya. Secara likuiditas ini menurut saya resiko tinggi, solvensinya memang tampak rendah gitu ya. Tapi yang bagusnya sih memang total debt-nya turun sih ini gitu. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk Gosco ya. Nih menarik ya Gosco, buat teman-teman boleh sharingkan di kolom komentar ya. Dan selalu saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 berjalan, tahun ini gimana, tahun depan gimana, nggak tahu ya, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Dan sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Jadi kalau untuk masalah harga saham besok naik turun saya nggak tahu ya, itu terserah market aja gitu ya, mau dihargai berapa. Dan sekali lagi untuk valuasi gitu ya, saya di sini hanya bahas pakai PBV dan PER aja. Kalau teman-teman punya metode valuasi yang lebih baik silahkan digunakan ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharingkan. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya respon ya. Semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.